Oke, halo para orang tua hebat di luar sana. Kalau saat ini Anda lagi pusing tujuh keliling, capek, dan mungkin sedikit putus asa menghadapi tangisan si kecil yang gak berhenti-berhenti, tenang, Anda datang ke tempat yang tepat. Hari ini kita akan bedah tuntas soal kolik pada bayi. Bukan cuma biar tahu apa itu, tapi yang lebih penting, biar kita bisa menemukan cara untuk tetap waras dan tenang di tengah badai tangisan. Ingat satu hal, Anda nggak sendirian, dan ini ada jalan keluarnya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari teka-teki tangisan itu sendiri, lalu kita bedah aturan 3 yang jadi patokan kolik. Kita juga akan kepoin misteri di baliknya. Kenapa sih bisa terjadi? Terus yang paling penting, kita siapkan toolkit alias perlengkapan buat menenangkan si kecil. Kita juga bakal bahas kapan harus waspada dan panggil dokter, dan kita tutup dengan sebuah pesan yang semoga bisa bikin hati lebih lega. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama kita ngomongin perasaan dulu deh. Rasa nggak berdaya waktu bayi nangis terus, padahal popoknya udah kering, perutnya udah kenyang, semua udah dicoba. Perasaan campur aduk itu nyata banget, dan percayalah hampir semua orang tua baru pernah merasakannya. Pasti pernah kan? Perasaan itu wajar banget. Stres, kurang tidur, frustrasi karena tangisan yang gak ada jedanya itu bisa berat banget. Makanya penting untuk kita sadari, karena kalau dibiarkan, ini bisa jadi salah satu pemicu depresi pasca melahirkan. Jadi kalau Anda merasa kewalahan, tolong akui perasaan itu. Perasaan Anda valid dan sekali lagi, Anda nggak sendirian. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih bedanya bayi rewel biasa sama yang namanya kolik? Biar kita nggak salah kaprah, kita harus paham dulu definisi medisnya. Yuk kita bedah bareng-bareng aturan 3 yang terkenal itu. Ini dia kuncinya, aturan 3. Gampangnya gini, tangisan lebih dari 3 jam sehari terjadi lebih dari 3 hari dalam seminggu, dan pola ini berlangsung selama setidaknya 3 minggu berturut-turut. Kalau bayi Anda yang sehat memenuhi 3 kriteria ini, kemungkinan besar itu kolik. Dan tangisannya itu khas loh. Biasanya melengking, seringnya pas sore atau malam hari, terus badannya tegang, tangannya ngepal, kakinya ditarik ke perut. Kebayang ya? Tapi, ini dia kabar baiknya. Kolik itu ada masanya, ada garis waktunya. Dia bukan sesuatu yang permanen. Biasanya nih, fasenya mulai di usia 2 mingguan, terus puncaknya itu ada di sekitar 6 minggu, dan pelan-pelan akan mereda setelah usia 3-4 bulan. Jadi ini tuh kayak lari maraton, bukan lari tanpa tujuan. Mengetahui ada garis finish di depan itu rasanya lega banget kan? Sekarang, ayo kita selami misteri terbesarnya. Kenapa? Kenapa sih ini bisa terjadi? Apa sebetulnya pemicu kolik? Jujur, pertanyaan ini udah bikin para dokter dan orang tua penasaran selama bertahun-tahun. Teorinya banyak banget. Ada yang bilang ini karena faktor fisik, misalnya sistem pencernaan si bayi yang belum sempurna, atau mungkin ada alergi susu sapi. Teori lain lebih ke arah neurologis, misalnya sistem sarafnya yang masih sensitif banget sama rangsangan dari luar. Bahkan ada juga yang mengaitkannya dengan faktor lingkungan, seperti stres ibu waktu hamil. Tapi pada akhirnya, jawaban yang paling jujur adalah kita belum tahu pasti penyebabnya. Ini yang paling penting untuk digarisbawahi. Di lebih dari 95% kasus, kolik itu bukan disebabkan oleh penyakit atau kelainan serius. Jadi untuk sebagian besar bayi, ini adalah sebuah fase perkembangan yang normal. Meskipun memang agak misterius. Oke, karena penyebabnya masih misteri, yuk kita fokus ke hal yang bisa kita kendalikan. Gimana caranya menenangkan si kecil? Anggap aja kita lagi siapin kotak peralatan atau toolkit yang isinya strategi-strategi jitu buat meredakan tangisan dan mengembalikan kedamaian di rumah. Nah, salah satu metode yang paling populer dan sering berhasil itu namanya metode 5S. Konsepnya sederhana banget. Kita mencoba meniru kembali suasana nyaman dan aman seperti di dalam rahim ibu untuk memicu refleks tenang si bayi. Ada 5 langkahnya, di swaddle atau dibedong, diposisikan miring atau side position waktu digendong, di shushing atau dibisikin suara shh yang konstan, di swinging atau diayun lembut, dan dikasih sesuatu untuk disak atau diisep. Selain 5S tadi, masih banyak amunisi lain di toolkit kita. Kadang solusinya justru hal-hal yang simpel. Coba deh, pastiin dia sendawa dengan benar setiap habis menyusu. Atau coba mandikan dengan air hangat kasih pijatan lembut. Bisa juga dengan mengubah suasana. Misalnya dibawa jalan-jalan keliling rumah atau naik mobil. Atau sebaliknya, kurangi stimulasi dengan meredupkan lampu dan menyetel white noise. Kadang-kadang akarnya itu ada di pencernaan. Nah, untuk bayi yang minum ASI, kadang perubahan diet ibu, misalnya dengan menghindari susu sapi, bisa ngebantu banget. Buat bayi formula, mungkin solusinya ganti ke susu formula khusus.
Ada juga penelitian soal probiotik tertentu yang katanya bisa bantu menyeimbangkan bakteri baik di usus. Tapi ingat ya, ini penting banget, semua perubahan ini wajib harus kudu dikonsultasikan dulu sama dokter anak Anda. Jangan coba-coba sendiri. Selain tahu apa yang bisa dicoba, kita juga harus tahu apa yang jangan dilakukan. Ada beberapa hal yang sering ditawarkan tapi sebenarnya nggak efektif. Contohnya obat tetes gas, Simeticon. Ini aman sih, tapi penelitian bilang efeknya nggak lebih bagus dari placebo. Nah, yang lebih parah, ada hal-hal yang tidak aman dan sangat tidak direkomendasikan, seperti obat resep dicyclomine atau grip water yang ternyata mengandung alkohol. Ini risikonya serius, jadi hati-hati ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Mohon perhatiannya ya, walaupun kolik itu umumnya nggak berbahaya, kita sebagai orang tua harus peka dan tahu kapan sebuah tangisan itu bukan lagi sekedar kolik, tapi bisa jadi tanda bahaya dari masalah medis yang lebih serius. Yuk, kita kenali bareng-bareng. Pokoknya kalau tangisan hebat si kecil itu dibarengi dengan salah satu dari gejala ini, entah itu demam, baik kelihatan lemas banget, muntah yang warnanya aneh, ada perubahan drastis di pupnya, atau sampai susah napas, itu adalah red flag. Itu bukan lagi kolik. Jangan tunda, segera hubungi dokter. Insting Anda sebagai orang tua itu sangat kuat dan berharga, jadi jangan pernah ragu untuk cari pertolongan medis kalau merasa ada yang nggak beres. Wah, kita udah bahas banyak banget ya, dari A sampai Z. Dari definisi, penyebab, sampai solusinya. Sekarang kita sampai di bagian penutup, bagian yang menurut saya paling penting dari semuanya. Sebuah pesan harapan dan penentraman bahwa fase super sulit ini akan berlalu. Kalau Anda merasa jadi satu-satunya orang di dunia yang ngalamin ini, coba deh lihat angka ini. Antara 10-40%. Sebanyak itulah bayi di seluruh dunia yang mengalami kolik. Artinya apa? Jutaan orang tua lain di detik ini juga mungkin lagi menggendong bayinya, merasakan kelelahan yang sama, dan perjuangan yang sama persis kayak Anda. Anda adalah bagian dari sebuah komunitas global yang luar biasa kuat. Tolong pegang erat-erat kalimat ini. Ucapkan berulang-ulang kalau perlu. Ini hanya sementara. Kolik akan berlalu. Ini bukan salah Anda. Ini sama sekali bukan cerminan dari kemampuan Anda sebagai orang tua. Anda sedang melakukan pekerjaan yang luar biasa di tengah situasi yang sangat menantang. Dan ini jaminan untuk masa depan. Kalau Anda khawatir, anakku nanti gimana ya gedenya? Tenang, penelitian membuktikan bayi yang kolik akan tumbuh dan berkembang sama baiknya dengan bayi-bayi lain. Jadi mungkin pertanyaannya perlu kita ubah sedikit. Bukan lagi gimana cara menghentikan tangisan ini sekarang juga, tapi lebih ke gimana caranya kita sekeluarga bisa melewati fase ini bersama-sama dengan lebih tenang. Anda kuat, Anda mampu, dan percayalah, ini pun akan berlalu.